Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Selamat Selamat pagi, pagi, Ibu. 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 Sepertinya suaranya tidak semangat. Apa karena hujan ya? Jadi bawaannya lemas. Kami Sekali semangat lagi, loh, Bu. selamat pagi anak-anak. Selamat 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 pagi, pagi, Bu. Ibu. Eh, aku percaya anak-anak ibu dalam keadaan semangat. Nah, hari ini kita kembali belajar agama Katolik lagi. Dalam pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang sengsara dan wafat Yesus. Namun, sebelumnya, materi ini kita sudah bahas di minggu yang lalu. Nah, untuk memulai pelajaran kita sekarang, Ibu berharap ada di antara anak-anak Ibu yang baik-baik ini yang membantu Ibu dan teman-teman dalam memimpin doa. Saya, Bu. Siapa kira-kira? Oke, Saya, Bu. terima kasih buat anak Ibu Baik, Noverlin. baik teman-teman. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak penyertaan kepada kami. Sebentar lagi kami akan mulaikan pelajaran kami, yaitu sengsara dan wafat Yesus. Kami mohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami. Kuatkan juga ibu guru kami, agar proses belajar berjalan secara partisipasi dan interaktif. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima Sudah, kasih Bu. buat anak Ibu Noverlin yang sudah membawa kita dalam doa pembuka. Baik, sebelumnya juga Ibu mau tahu anak-anak Ibu ini hadir gak semuanya pada hari ini? Hadir? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Oke, Bu. berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Puji Tuhan semua anak-anak Ibu hadir hari ini. Nah, sekarang Ibu mau kita sepakat dulu. Kita buat kesepakatan kelas dulu. Supaya pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Bisa berjalan dengan kondusif. Yang pertama, dari Ibu dulu ya. Selama dalam Iya, Bu. pembelajaran, tidak ada yang bikin ribut. Tidak ada yang jalan-jalan. Tidak ada yang membuat keributan atau kericuhan. Lalu yang kedua, Ibu mau anak-anak Ibu aktif pada saat pembelajaran nanti. Jangan ada yang ngomong-ngomong, ada yang tidur, atau mempunyai kegiatan yang lain. Lalu yang Kalau ketiga, minum boleh pada Kak, saat Bu? gimana Kalau nak? minum, Bu, minum haus. Boleh, tetapi harus izin dulu ya nak. Baik, Dan Bu. kalau boleh, jangan dilihat teman-temannya, biar teman-temannya jangan pada ikut ya nak. Iya, Bu. Oke, lalu yang ketiga, nanti pada saat diskusi juga harus bisa kerjasama dengan teman-temannya. Kita bisa sepakat? Sepakat, Bu. Bisa, nak? Bisa, Bu. Sepakat, Bisa. Bu. Oke, Bu percayakan anak Ibu semua anak-anak yang baik. Nah, pelajaran kita pada saat ini adalah pertemuan berikutnya. Karena materi kita tentang sengsara dan wafat Yesus itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Nah, kita lebih perdalam lagi dan Ibu pengen tahu sampai di mana anak-anak Ibu mengerti materi yang sudah Ibu sampaikan mengenai sengsara dan wafat Yesus pada minggu yang lalu. Nah, ini pertemuan kita yang kedua. Nah, pada saat ini Ibu lebih memperdalam ke tingkah laku atau ke perbuatan anak-anak Ibu menyikapi materi kita mengenai sengsara dan wafat Yesus ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu mampu memahami makna pengorbanan Yesus sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan hari dan berpihak pada yang miskin, yang menderita, dan orang yang kekurangan. Nah, tidak banyak tujuan pembelajarannya kan? Mudah dipahami karena Iya, Bu. Mudah, Bu. iya, karena
makna yang perlu kita mengerti dulu. Apa sih pengorbanan Yesus sehingga kita bisa menjadi penerus atau menjadi murid Yesus di dalam menjalankan kabar gembira yang disampaikan oleh Yesus kepada kita di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang sebelum Ibu memulai materi yang lebih dalam lagi, Ibu mau mengajak anak-anak Ibu merenung sebentar. Karena materi sengsara dan wafat Yesus ini bukan hanya Ibu mau anak-anak Ibu itu pintar-pintar dari segi teori, tetapi Ibu juga mau anak-anak Ibu itu bisa mempraktekkannya lebih baik lagi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada pertanyaan yang mau Ibu sampaikan kepada anak-anak Ibu yang perlu direnungkan. Tidak perlu dijawab dulu ya, hanya direnungkan ya nak. Iya, Bu. Nah, yang pertama, jika ada kesempatan diberikan untuk bertanya kepada Yesus langsung mengenai perasaannya ketika mengalami penderitaan sebelum wafat, pertanyaan apa yang muncul yang anak-anak Ibu sampaikan dan alasannya apa di baliknya itu? Maksudnya, apa yang mau anak-anak Ibu sampaikan kepada Yesus? Apa bagaimana perasaan Yesus pada saat mengalami penderitaan itu? Coba renungkan, bisa kira-kira tidak ya saya bertanya itu kepada Yesus? Lalu yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan yang timbul saat dihadapkan pada tantangan yang besar demi kebaikan orang lain? Artinya di sini pengorbanan kita harus lebih besar lagi. Tantangannya pun lebih besar lagi. Bagaimana yang dialami oleh Yesus? Apakah kita mampu menjalankan atau meniru yang dilakukan oleh Yesus itu? Apa yang menjadi keputusan kita untuk berkorban yang begitu signifikan, yang begitu detail, yang begitu inti? Nah, coba direnungkan sebentar ya, nak, supaya mengena materi kita hari ini. Karena materi yang sebelumnya, minggu yang lalu, Ibu sudah jelaskan ini panjang lebar kepada anak-anak Ibu. Ibu kasih kesempatan sebentar ya. Nah, kita lanjutkan. Minggu yang lalu, Ibu sudah membagi anak-anak Ibu dalam beberapa kelompok. Ada 2 kelompok, ya kan? Tidak banyak-banyak kelompoknya supaya bisa lebih banyak materi yang disampaikan oleh satu kelompok. Oke, sudah masuk dalam kelompok? Sudah, Bu. Kelompok 1, 3 orang, oke. Kelompok 2, 4 orang. Karena siswa Ibu ada 7, jadi ada 2 kelompok, ya kan? Oke, sekarang ada pertanyaan yang sudah Ibu berikan juga minggu lalu yang akan kita bahas pada saat ini. Hanya ada 1 soalnya. Yang pertama dan yang terakhir. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana sengsara dan wafat Yesus mempengaruhi iman awal Kristiani? Bagaimana sengsara dan wafat Yesus itu? Nah, tidak banyak-banyak ya karena jadi bisa lebih fokus. Nah, dibahas di dalam diskusi ya, nah. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, Ibu mau 2 orang, masing-masing dari 1 kelompok. Siapa yang kira-kira bisa dari kelompok 1 yang mau menjawab pertanyaan Ibu dari tugas pertanyaan kelompok kita ini? Bagaimana sengsara dan wafat Yesus mempengaruhi iman awal Kristiani kita? Ayo, siapa? Dari kelompok 1. Saya, Bu. Ya, anak Ibu, Noverlin. Ayo, Iya. nak. Eh, Pertanyaannya kan, Bu, bagaimana sengsara dan wafat Yesus mempengaruhi iman awal Kristiani? Ya, ini puncak dari iman kita, Bu. Kenapa?
Yesus. Dengan wafat Yesus itu, maka melahirkan kembali kehidupan yang baru, Bu. Ia eh, bangkit dari antara orang mati itu, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, anakku Noverlin. Mantap sekali jawabannya. Terima kasih buat anak Ibu Noverlin yang sudah menjawab pertanyaan Ibu. Lalu kelompok 2, siapa yang mau menjawab? Dari kelompok 2, siapa kira-kira? Bisa anak Ibu Yupita mewakili teman-temannya, Ibu. Oke, anak Ibu Yupita. Iya, Bu. Jawabannya itu Yesus sabar dan tabah menjalani penderitaannya, Bu. Oke. Terima kasih buat anak Ibu Yupita yang sudah memberikan jawabannya. Nah, sekarang masih dalam kelompok. Itu tugas minggu yang lalu, sekarang tugas kita juga dalam kelompok untuk pertemuan kita yang sekarang. Pada saat ini kita membaca Injil dulu dari Markus 15 ayat 1 sampai 39. Ibu berharap semua bawa Alkitab. Ya. Bawa, Ibu Bu. juga nggak ada yang bawa? Bawa, Bu, bawa. Iya, Ibu yakin dan percaya anak Ibu baik semua. Jadi tidak ada yang tidak membawa Alkitab. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa pertanyaan di sini. Ada perintah yang harus dilaksanakan kelompok. Yang pertama, identifikasi dan jelaskan peristiwa-peristiwa penting dalam penderitaan Yesus berdasarkan Injil. Yang kedua, diskusikan makna dari wafat Yesus, termasuk pengaruhnya bagi keselamatan manusia. Yang ketiga, jelaskan bagaimana penderitaan dan wafat Yesus mempengaruhi ajaran dan praktik iman Katolik itu. Nah, itu yang kalian kerjakan pada saat kelompok sekarang. Ya, jadi bisa berjalan kelompoknya dengan baik, semua harus aktif. Tidak ada yang diam-diam aja. Semua memberikan pendapatnya ya. Lalu, Ibu juga memberikan tugas buat kelompok juga supaya dipersiapkan di masing-masing anak Ibu, anggota peserta kelompok, agar setiap kelompok merancang rencana aksi untuk menerapkan semangat pengorbanan Yesus, meneladani keberanian Yesus dalam berkorban untuk orang lain, terlebih mereka yang miskin, yang menderita dan berkekurangan di dalam kehidupan sehari-hari. Lalu buat jawaban di HP masing-masing kelompok dengan Canva. Setelah selesai, kirim jawaban di grup WA, grup kelompok kita. Nah, kita juga belajar di kegiatan kita ini memakai teknologi yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan Canva. Ya, itu tugas kelompoknya. Jadi dipersiapkan baik-baik ya. Jadi kembali lagi kita di kelompok kita masing-masing. Oke? Nah, itu tugas bisa dikerjakan di sini, di kegiatan kita ini, lalu bisa dilanjutkan nanti di rumah masing-masing, lalu nanti minggu depan bisa disimpulkan pertanyaan dalam satu kelompok itu. Oke, Ibu percaya anak-anak Ibu semua anak-anak yang aktif dan anak-anak yang benar-benar memberikan hatinya di dalam setiap kegiatan. Nah, sebelumnya Ibu memberikan kesimpulan dulu untuk materi kita ini. Yang pertama, penderitaan yang dialami oleh Yesus merupakan konsekuensi dari tugas perutusannya untuk melaksanakan kehendak Bapa dalam mewartakan dan menegakkan kerajaan Allah. Yang kedua, Yesus bertanggung jawab dan rela berkorban tanpa pamrih sampai mati, menyerahkan dirinya
kepada kehendak Bapa. Lalu yang ketiga, keteladanan Yesus dalam menghadapi penderitaan tampak dalam beberapa peristiwa. Yang pertama, Yesus tabah dalam menghadapi penderitaan dan berserah diri kepada kehendak Bapanya. Yang kedua, Yesus tidak bersikap egois dengan hanya memikirkan penderitaan yang dia alami. Dia tetap mewartakan kabar sukacita kepada mereka yang membutuhkan. Walaupun Yesus sendiri sedang mengalami penderitaan, seperti peristiwa Yesus menghibur perempuan yang menangisi Yesus pada saat disalib. Lalu yang ketiga, ketika berada di atas kayu salib, Yesus tidak menghujat ataupun menyumpahi orang-orang yang telah menyalibkan dia. Tetapi justru sebaliknya, Yesus mengampuni dan mendoakan mereka. Bu, udah bel, Bu. Bel Oh iya ya istirahat. nak ya. Oke. Oke. Lalu sebagai muridnya kita harus belajar dari sikap Yesus dalam menghadapi penderitaan. Yang pertama, tetap tabah dalam menghadapi penderitaan. Yang kedua, berani menghadapi resiko. Yang ketiga, kita diajak untuk tetap solider, peduli terhadap mereka yang miskin, menderita, dan yang tertindas. Lalu pertanyaan yang mau Ibu refleksikan buat kalian. Apakah kalian memahami makna sengsara dan wafat Yesus itu? Bisa kalian maknai anak-anak? Bisa, Bu. Ya, oke. Yang kedua, apakah kalian bisa menerapkan nilai-nilai pengorbanan Yesus dalam kehidupan sehari-hari? Insya Allah, Bu, kata orang Islam. Oke, dalam keadaan apapun, tetap kita bawa nama Yesus ya, nak. Karena Iya, kita Bu, adalah maaf. murid-murid Yesus dan agama Katolik. Ya, Bu. Oke, sekarang sebelum kita menutup pertemuan kita untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap juga ada satu orang anak Ibu yang bisa menutup pertemuan kita pada saat ini. Siapa yang kira-kira bisa mimpin doa? Saya, Ayo. Bu. Saya, Bu. Oke, ayo nak, Marta. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah, Bu. Oke, terima kasih buat anak Ibu Marta yang sudah memimpin doa kita pada saat ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Baik, terima kasih Bu Pasti atas presentasinya, atas per-teachingnya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Pasti. Ya, untuk proses pembelajarannya jelas, pengelolaan kelasnya juga baik, interaksi antara guru dengan murid juga nampak, ada komunikasi di situ. Hanya sedikit di awalnya, mungkin Bu Pasti tidak menjelaskan ke murid bagian KKTP ya? Sudah Bu. Makanya ini saya buat jadi pertemuan kedua Oh gitu, ya baik. untuk peer teaching ini ya. Ya, jadi untuk seluruhnya secara keseluruhan prosesnya sudah nampak dan di situ ada kelihatanlah sintak-sintak yang dimau oleh dosen kita. Terima kasih, begitu saja. Baik, terima kasih Bu.